Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sompa, SKL-MSI. Saya salah satu dosen Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Puan Trimegaratung. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah pengantar oceanografi. Pengantar oceanografi merupakan salah satu mata kuliah wajib dan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah pengantar oceanografi merupakan mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mengenai ilmu kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar oceanografi, yaitu mata kuliah ini memberikan pengenalan awal tentang ilmu oceanografi, membahas tentang laut dan berbagai aspeknya. Aspek-aspek tersebut mencakup ruang lingkup oceanografi, parameter oceanografi, proses oceanografi seperti hipotesis terjadinya lautan atau samudra, topografi dan sedimentasi dasar laut, kondisi fisika, kimia air laut dengan berbagai fenomena yang ada, biologi serta pengaruh laut terhadap iklim dan kehidupan manusia. Juga membahas potensi pemanfaatan dan distribusi sumber daya kelautan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi mahasiswa mampu memahami pengertian dan hubungan oceanografi dengan disiplin ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan, mampu menjelaskan parameter dan proses-proses oceanografi di pantai, estuari, dan laut yang berhubungan dengan eksplorasi dan konservasi laut. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memiliki peran penting dalam jurusan manajemen sumber daya perairan. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode pembelajaran dengan pendekatan delivery, interaction, assessment atau DA, yang merupakan strategi yang terstruktur dan efektif untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan hasil belajar. Pendekatan ini sangat relevan di pendidikan tinggi karena menekankan penyampaian yang efektif, interaksi aktif, dan penilaian yang berorientasi pengembangan, di mana pada penyampaian materi atau delivery merupakan proses penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa yang tujuannya adalah memberikan pemahaman awal, kerangka teori dan arah pembelajaran sebelum mahasiswa diajak untuk berinteraksi lebih jauh. Kemudian untuk interaction, di tahap ini mahasiswa didorong untuk aktif berpikir, berdiskusi dan mengeksplorasi materi yang dijelaskan, pengembangan dan mengembangkan kemampuan komunikasi akademik, serta meningkatkan pemahaman melalui eksplorasi bersama. Yang terakhir adalah asesmen hasil pembelajaran mahasiswa. Tahap ini untuk mengevaluasi sejauh mana capaian pembelajaran mahasiswa. Metode yang digunakan yaitu salah satunya kuis, UAS, UTS, dan juga memberikan tugas kelompok ataupun tugas individu dalam bentuk makalah, dan tentunya juga penilaian sikap dan partisipasi, kehadiran aktif dan kontribusi saat diskusi. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran terkait mata kuliah pengantar oceanografi melalui metode luring. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik.
membahas mengenai parameter dan komponen oceanografi ya. Jadi pertemuan kali ini merupakan pertemuan kedua. Ya, sebelumnya yang pertama kita bahas mengenai pemanfaatan oceanografi ya, dasar-dasar oceanografi. Nah, sebelum saya membuat materi untuk adik-adik untuk kelancaran proses belajar mengajar ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekarang kita ke materi mengenai parameter dan komponen oceanografi ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas mengenai dasar-dasar oceanografi. Apa itu oceanografi, parameter oceanografi. Minggu lalu sudah bahas mengenai oceanografi ya. Siapa yang masih ingat apa itu oceanografi? Saya Bu. Ya. Oceanografi adalah ilmu yang mempelajari laut dan segala aspek yang berkaitan dengan termasuk sifat fisik, kimia, biologi, dan biologi laut. Ya. Siapa lagi yang bisa jelaskan apa itu oceanografi? Ngobrol? Jadi tadi ya, silakan. Oceanografi juga dapat diartikan sebagai studi ilmiah mengenai laut dan segala fenomena yang terjadi di laut. Ya, betul. Semuanya betul ya. Bahwa oceanografi itu dia membahas mengenai lautan atau samudra, mencakup samudra yang ada di lautan dengan berbagai aspek. Yang pertama itu adalah aspek berbagai parameter ya. Pertama itu adalah parameter apa? Parameter fisika. Kedua adalah parameter kimia, dan ketiga adalah parameter biologi. Jadi oceanografi ini mencakup tiga aspek atau beberapa aspek, diantaranya adalah ini parameter fisika, kimia, dan biologi. Nah, untuk mengenai parameter fisika itu dia membahas mengenai apa? Cuaca. Ya, cuaca. Yang bisa jelaskan apa itu parameter fisika, dia mencakup mengenai apa? Yang pertama itu cuaca, yang kedua pasang surut, gelombang, dan suhu. Ya, ada lagi? Mempelajari arus laut, salinitas, dan sifat fisik air laut. Jadi iya ya, sebenarnya sudah besar. Jadi parameter fisika dia itu mempelajari mengenai sifat fisik air laut ya. Apa saja itu sifat fisik air laut? Yang pertama itu adalah suhu. Nah, ini adalah suhu. Yang kedua itu adalah pasang surut. Nah, yang ketiga gelombang, keempat arus, dan yang terakhir adalah kecerahan ya. Nah, yang kedua, selanjutnya kita bahas ini yang parameter oceanografi fisika, dia membahas semua sifat fisik yang ada di lautan, seperti suhu ya, berapa suhu perairan. Nah, itu semua yang akan dikaji nantinya di parameter salah satu parameter oceanografi fisika ya. Oke, nah kita bahas lagi yang pertama mengenai parameter fisika ya. Nah, parameter fisika itu kita juga mempelajari mengenai suhu perairan, suhu yang ada di lautan, berapa suhunya. Nah, itu semua akan nantinya saling berkaitan dengan parameter biologi, organisme yang ada di perairan. Nah, suhu yang sesuai dengan pertumbuhan, misalnya tumbuhan lamun, rumput laut, itu semua ada ini ya, kisaran suhu yang sesuai dengan pertumbuhan tumbuhan tersebut. Nah, yang ini parameter fisika mengenai suhunya,
punya pasang surutnya juga. Nah, ini juga pasang surut juga ini berfungsi sebagai ini ya, salah satu pendorong nutrien ya, untuk mendorong asupan nutrien. Berkaitan juga dengan parameter kimia. Kedua, kecerahan. Yang ketiga itu kecerahan. Nah, di parameter fisika itu kita juga mempelajari mengenai kecerahan. Ini berkaitan juga ya, suhu dengan kecerahan. Nah, misalnya di perairan dangkal ya, di wilayah pesisir itu suhunya berbeda ya dengan yang di wilayah di lautan bebas, dan juga kecerahannya. Nah, kalau kedalaman itu juga mempengaruhi kecerahan ya. Nah, yang lebih kedalaman biasanya itu yang lebih rendah ya, yang dia bisa mempengaruhi juga proses fotosintesis. Nah, yang kedua kita bahas lagi mengenai parameter kimia. Ada yang tahu apa itu parameter kimia? Ya, silakan. Analisis komposisi kimia air, laut, gas-gas berlaut seperti oksigen dan karbon dioksida, serta perubahan kimia yang terjadi di laut. Ya, jadi parameter kimia itu dia membahas mengenai aspek kimia yang ada di lautan. Parameter fisika ini terdiri dari suhu. Dia menjelaskan mengenai sifat ya, sifat fisik perairan. Adalah yang pertama, dia juga bahas mengenai suhu. Nah, suhu itu suhu air laut ini merupakan derajat panas ya, derajat panas dinginnya suatu perairan laut. Jadi biasa itu di perairan dangkal dengan perairan yang dalam itu suhu-suhunya itu dia berbeda ya. Biasa normal di perairan 26 sampai 35 derajat Celcius ya, untuk suhu air laut. Nah, yang kedua kita masuk juga untuk parameter fisika parameter fisika dia juga menyangkut dengan pasang surut. Jadi pasang surut ini merupakan naik turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi bulan dan matahari ya, saling menarik ya. Nah, ini salah satu contoh gambarnya ya, alat ukur untuk mengukur pasang surut yang disebut tengok. Oke, kita lanjut lagi. Yang di parameter
menganalisis komposisi kimia air, laut, gas-gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida serta perubahan iklim yang terjadi di laut. Ya, betul. Jadi parameter kimia ini dia membahas mengenai aspek kimia yang ada di perairan laut ya. Nah, yang apa saja parameter kimia yang di perairan itu? Apa ada yang tahu? Apa saja? Pertama itu ada salinitas ya. Nah, salinitas di air laut itu juga merupakan kadar garam dalam 1 liter air laut ya, dan biasanya dinyatakan dalam gram atau per thousand. Biasa juga disingkat ini ya, rumusnya PPT. Jadi salinitas itu satuan salinitas itu adalah PPT ya. Nah, adapun larutan garam pada air laut itu, nah bisa kalian lihat itu ada kalsium karbonat, natrium klorida, magnesium klorida, kalium sulfat, kalsium sulfat dan magnesium sulfat ya. Ini adalah kandungan air laut ya. Larutan garam pada air laut. Nah, ini kalian bisa lihat salah satu contoh alat yang digunakan untuk mengukur salinitas perairan, yaitu nama alatnya itu hydrofractometer. Dan yang kedua itu di parameter kimia itu dia membahas juga mengenai pH air. Nah, ini pH air itu salah satu parameter ini ya, untuk melihat bagaimana kualitas perairan. Juga ini pH air. Jadi ada yang tahu apa itu pH air? Apa itu pH? Jadi pH itu dia tingkatan asamnya, bahasa suatu cairan air yang diukur dari skala 0 sampai 14 ya. Jadi pH kisaran standar itu normalnya ya, yaitu 6,5 sampai dengan 8,5. Nah, dan kalau pH-nya dia semakin rendah, di bawah 6,5 itu disebut dengan asam ya, asam. Dan kalau di atas 8,5 itu dia pH-nya bersifat asam. Nah, kalau idealnya itu ya, biasanya itu untuk pH itu 7 sampai 8. Nah, itu disebut dengan pH netral ya. Jadi pH air ini dia merupakan satu faktor pembatas ya, faktor pembatas karena organisme yang terdapat yang dapat hidup dengan baik pada pH rendah atau pH tinggi itu bisa dilihat dari ini ya, kualitas airnya. Misalnya ada satu organisme yang dia mampu hidup di pH yang rendah ya, ataupun pH tinggi, dan juga ada juga dia mampu bertahan hidup ya, bukan mampu berkembang. Biasanya itu yang pH kualitas air yang pH-nya bagus, netral, itu pertumbuhan suatu organisme dia juga akan bertumbuh dengan baik. Nah, nilai pH pada perairan alami itu tadi sudah saya jelaskan ya, 4 sampai 9. Tergantung dari beberapa faktor ya, yaitu juga adanya faktor konsentrasi gas-gas dalam air ya, seperti CO2 dan dekomposisi ya, air bahan organik di perairan. Nah, semakin banyak CO2 yang dihasilkan dari respirasi menyebabkan pH air itu dia akan pH-nya turun ya. Nah, itu tadi yang saya paparkan materi mengenai parameter dan komponen oceanografi ya. Jadi ada yang mau ditanyakan?
Oke, sebelum saya akhiri kuliah ini, saya mau kasih kuis ke adik-adik. Silahkan dikerjakan kuisnya. Itu tadi dari saya ya mengenai parameter oceanografi tentang parameter dan komponen oceanografi. Jadi saya harap adik-adik nantinya bisa menjelaskan langsung ya apa saja itu parameter oceanografi, parameter dan komponen oceanografi, bagaimana proses oceanografi ya, proses. Mungkin itu saja dari saya. Kita lanjut di pertemuan minggu depan ya. Saya tutup untuk mata kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.